Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Bimbel Pak Tomo. Kali ini kita akan membahas tentang ekspor impor Indonesia. Siapkan buku barangkali untuk mencatat. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Impor adalah kegiatan membeli produk berupa barang atau jasa dari luar negeri. Pihak atau orang yang mengekspor disebut eksportir, pihak yang mengimpor disebut importir. Kita lanjutkan ya. Manfaat ekspor. Manfaat ekspor antara lain menambah devisa negara. Devisa itu adalah mata uang asing yang beredar di suatu negara, itu namanya devisa. Jadi kalau banyak uang dolar di Indonesia, banyak dolar Amerika beredar di Indonesia, itu berarti kita mempunyai banyak devisa berupa dolar ya. Kalau banyak uang ringgit beredar di Indonesia, berarti kita punya devisa berupa ringgit. Jadi devisa adalah kekayaan negara yang berupa mata uang asing. Meningkatkan produktivitas industri dalam negeri. Jadi kalau Indonesia mengekspor barang, maka produktivitas industri dalam negeri meningkat. Kalau banyak yang mengimpor tekstil dari Indonesia, maka pabrik-pabrik tekstil Indonesia menjadi tambah giat, tambah berproduksi. Meningkatkan lapangan kerja. Nah, kalau misalnya tekstil di Indonesia dibutuhkan oleh luar negeri, pabrik-pabriknya perlu bekerja lebih keras, maka perlu tenaga kerja. Akhirnya terbukalah lapangan kerja. Memperkenalkan produk Indonesia di luar negeri. Ya, jadi kalau kita mengekspor barang ke luar negeri, nanti orang luar negeri pada tahu produk-produk barang dari Indonesia. Membantu memenuhi kebutuhan negara lain. Ya, negara lain yang butuh tekstil, butuh kayu lapis, dicukupi oleh Indonesia. Contoh barang yang diekspor Indonesia: minyak bumi ke Filipina, batu bara juga ya, Singapura, Australia. Gas bumi diekspor ke Singapura, Jepang, Taiwan, Korea Selatan. Timah putih untuk bikin pelapis kaleng ini, Singapura, Belanda, Inggris, Korea Selatan. Semen, nah Indonesia punya pabrik semen ya, hasilnya diekspor ke Filipina, Thailand, Cina. Kopi berarti perkebunan ya, diekspor ke Jepang, Amerika, Singapura. Tekstil, nah tekstil ini berarti industri. Indonesia punya industri tekstil, diekspor ke Thailand, Australia, Brunei, Arab, Belanda. Oh, tekstil di Indonesia ada di Arab ya. Nah, nanti kalau kita ke Arab, misalnya umroh, beli baju, nggak tahu sebenarnya dari Indonesia. Kayu lapis, Indonesia punya pabrik kayu lapis. Kayu lapis itu kayak triplek gitu loh, kayak triplek itu namanya kayu lapis. Dijualnya ke Singapura, Eropa, Cina, Jepang, Hong Kong, Malaysia. Udang, nah kalau udang ini dari laut ya, diekspor ke Jepang, Hong Kong, Singapura. Karet, kalau karet namanya hasil perkebunan, diekspor ke Amerika, Jepang, Eropa, buat bikin ban ya. Tembakau ini pertanian ya, diekspor ke Amerika, Jepang, Malaysia. Teh ini perkebunan, diekspor ke Singapura. Selain mengekspor, Indonesia juga mengimpor. Indonesia perlu juga mengimpor. Indonesia membutuhkan barang-barang dari luar negeri. Tujuan impor yaitu memenuhi kebutuhan barang atau jasa dalam negeri. Terus meningkatkan kesejahteraan. Jadi kalau Indonesia susunya kurang, ya, produksi susu sapi kurang, maka mengimpor dari luar negeri biar sejahtera, biar gizinya meningkat. Meningkatkan mutu kinerja sumber daya manusia. Nah, Indonesia perlu misalnya membeli laptop supaya orang-orangnya pada lebih canggih bekerjanya ya. Ada laptop impor dari luar negeri, terus orang yang kerja di kantor jadi gampang kerjanya. Ada mesin misalnya mesin pemotong kayu. Nah, biar orang Indonesia tidak capek,
Nah, biar para pekerja tidak capek membeli mesin dari luar negeri. Memanfaatkan kemajuan teknologi dari luar negeri. Nah, jadi Indonesia biar nggak ketinggalan ya, kita harus mengimpor barang-barang berteknologi tinggi supaya bisa bekerja. Nah, orang kalau nggak punya laptop, Pak Guru nggak punya laptop, udah nggak bisa kerja, nggak bisa bikin soal ya. Nah, jadi memanfaatkan kemajuan teknologi dari luar negeri. Indonesia kalah teknologinya ya. Barang yang diimpor oleh Indonesia. Ternyata Indonesia bukan hanya impor teknologi, ada juga barang-barang ya. Beras, dari Thailand, Indonesia kurang beras. Ini nggak bagus kalau impor beras ini sebenarnya, karena Indonesia harusnya negara agraris, harusnya berasnya nggak impor. Kedelai, itu juga impor juga dari Amerika. Harusnya petani kedelai di Indonesia dibantu biar maju, biar nggak usah impor kedelai. Biji gandum, nah ini bagus, biji gandum ini nggak ada di Indonesia, biji gandum untuk bikin terigu. Nah ini memang perlu impor. Gula pasir, impor yang tidak bagus. Indonesia harusnya bisa nanam tebu. Daging sapi, nah ini impor yang bagus karena kita kekurangan daging sapi ya dari Australia. Ya, sapi di Indonesia tidak bisa mencukupi kebutuhan ya, jadi boleh impor. Ini impor yang jelek ini nih, kedelai, beras, gula pasir itu impor yang jelek. Susu termasuk impor yang bagus karena memang kurang Indonesia ya. Nah, impor dari Australia, Selandia Baru, Jerman, Amerika ya. Mentega dari Belanda, Amerika. Bawang putih adalah impor yang bagus apa jelek? Jelek. Bawang putih dari Cina, India, Vietnam. Bawang putih harusnya bisa produksi sendiri karena negara agraris ya. Minyak goreng dari Malaysia. Daging ayam dari Malaysia termasuk impor yang jelek, impor yang buruk. Harusnya Indonesia bisa memajukan peternakan sehingga tidak perlu impor. Barang elektronik dari Jepang, nah ini memang perlu, ini impor yang bagus ya. Jepang, Cina, Eropa, Amerika ya, kita belum bisa bikin sendiri. Otomotif kendaraan dan mesin ya. Otomotif dari Jepang, Eropa, Amerika, Cina, nah kita memang perlu, ini impor yang bagus. Alat kesehatan dari Jerman, Cina, Jepang, impor yang bagus karena alat kesehatan harus bagus. Kita belum bisa bikin yang secanggih dari luar negeri. Nah, ini impor yang bagus. Jadi impor itu ada yang jelek, ada yang bagus. Impor yang jelek itu impor beras, jelek banget. Indonesia masa impor beras ya. Nanti kalau kalian jadi pemimpin jangan sampai impor beras. Baik, sampai sini dulu pembahasannya. Jangan lupa sebarkan video ini kepada teman-teman yang membutuhkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.